Saudara, kalau ada yang siap dengan Alkitab, saat ini saya akan menyimak dari kitab Injil Yohanes mulai dengan pasal yang pertama. Saya akan membaca kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai dengan yang kelima, demikian bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikianlah bunyi 5 ayat pertama dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Saudara, bagi yang belum tahu, puji Tuhan bagi Anda yang sudah tahu ya. Bagi yang belum tahu, kitab Perjanjian Baru diawali oleh 4 kitab pertama, yaitu kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab-kitab tersebut disebut sebagai kitab Injil. Tetapi, meskipun ada 4 kitab Injil, Injil itu sendiri hanya ada satu, yaitu Injil Yesus Kristus. Jadi meskipun ada 4 kitab Injil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, keempat buku kitab Injil itu hanya berisi tentang Injil Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, berisi tentang kabar baik tentang Yesus Kristus. Dari keempat kitab Injil yang ada di Perjanjian Baru, saudara, kitab-kitab tersebut saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ketika kita, saya dan saudara sudah membaca keempat daripada kitab Injil itu, kita sudah diberikan satu pelajaran-pengajaran informasi yang lengkap, khususnya tentang Yesus Kristus. Siapa Dia dan apa maksud kedatangan Yesus ke dalam dunia. Adanya perbedaan, saudara, di antara kitab-kitab Injil itu sendiri tidak menjadi kontradiksi. Tidak menjadi kontradiksi, tetapi justru memperkaya antara yang satu dan yang lainnya. Ambil contoh, apa yang dilihat oleh Matius belum tentu dilihat dan dicatat oleh Lukas. Tetapi dengan menggabungkan kedua, ketiga, atau keempat, kita diberikan pengajaran, pelajaran, dan informasi yang lebih lengkap tentang Yesus Kristus. Kitab Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes, murid dari Yesus sendiri, ditulis sekitar tahun 85 sampai dengan 95. Bukan 1985, saudara, tetapi tahun 85 sampai dengan 95 setelah Masehi. Selain kitab Injil Yohanes ini sendiri, ada kitab lain yang mencatat tentang awal dari sejarah penciptaan langit dan bumi, yaitu kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian itu dicatat juga tentang sejarah penciptaan
langit dan bumi, yang mana telah ditulis sekitar 1500 tahun sebelumnya, atau sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi saudara, setidak-tidaknya di dalam Alkitab ini ada 2 kitab yang di awal penulisannya berisi tentang sejarah, tentang pengajaran, tentang pelajaran. Bagaimana langit bumi dan segala yang sudah dijadikan ini dijadikan oleh Allah. Itu luar biasa sebenarnya, saudara. Sudahkah Anda setidak-tidaknya membaca 2 kitab yang berisi dari awal penciptaan langit dan bumi ini, yaitu kitab Kejadian dan kitab Injil Yohanes? Kalau Anda belum pernah, saya mendorong untuk membacanya. Demikian juga meskipun kalau Anda bukan orang Kristen atau orang yang belum percaya Yesus, silahkan Anda baca. Dan di situ Anda akan mendapat informasi yang luar biasa bagi Anda sendiri. Dan di dalam kitab Injil Yohanes ini, saudara, di situ diberi satu alasan yang jelas mengapa Injil Yohanes ini ditulis. Mengapa Allah menuliskan firman-Nya melalui Yohanes, murid Yesus. Ini bisa Anda baca dari Yohanes pasal yang ke-20. Dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30, tetapi saya akan membaca ayat 31. Saya akan membaca ayat 30 dan 31. Yang demikian bunyinya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan Allah menulis kitab Injil Yohanes melalui Yohanes, murid Yesus, agar manusia, agar saya dan saudara percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Juru Selamat, Anak Allah. Dan oleh supaya melalui iman saya dan iman saudara kepada Yesus, kita memperoleh hidup dari Allah di dalam Yesus. Itu saudara tujuannya. Itu. Dan saya harap biarlah Anda juga mau membaca kitab Injil Yohanes ini. Saya akan mengawali dari pasal yang pertama, ayat yang pertama dari Injil Yohanes ini, yang tadi saya juga sudah baca, yang mana berbunyi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Awal dari segala awal yang bisa diketahui oleh manusia, saudara, adalah ini. Adalah ini. Awal dari awal yang bisa diketahui oleh manusia tentang penciptaan dimulai di Injil Yohanes ini. Yang mana Allah melalui Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Awal dari segala sesuatu yang ada diawali oleh firman. Sebelum penciptaan dimulai, saudara, firman telah ada. Sebelum ada langit, bumi, dan segala yang diciptakan, firman itu
menurut Injil Yohanes ini telah ada. Firman yang telah ada itu tidak diciptakan, tetapi telah ada dan menjadi awal dari segala yang ada. Saudara akan bisa mengikuti jikalau saudara juga mengikuti Alkitab. Saudara akan bisa mengikuti apa yang saya katakan kalau Anda juga mengikuti apa yang ada di Alkitab. Sehingga kembali saudara, awal dari segala sesuatu yang ada diawali oleh firman. Dan kalau saya baca berikutnya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah yang juga telah sama-sama ada bersama-sama dengan firman. Jadi, saudara, mereka berdua telah ada bersama-sama di awal dari segala awal. Mereka berdua. Saya harap Anda tidak menjadi bingung. Dan Anda tidak akan bingung kalau Anda hanya mengikuti teks yang ada di Alkitab ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada firman, ada Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu juga ternyata dikatakan adalah Allah. Ya. Jadi firman itu adalah Allah yang telah ada bersama Allah, yang telah menjadi awal dari segala yang ada. Jadi di sini ada dua Allah. Firman yang adalah Allah dan Allah itu di ayat pertama. Jangan bingung dulu saudara, saya akan masih melanjutkan. Di ayat kedua, seperti yang saya sudah baca tadi berbunyi demikian. Di ayat kedua saudara bisa menyimak Alkitab Anda. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia siapa di sini saudara? Firman. Firman yang oleh Alkitab dikatakan adalah Allah, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sehingga melalui ayat kedua ini kita lebih diperjelas lagi. Di situ ada firman yang juga Allah bersama Allah. Jadi ada dua Allah, saudara. Apakah ini kemudian membuat orang Kristen menyembah dua Allah yang berbeda? Tidak, saudara. Tidak, saya belum selesai. Saya akan lanjutkan. Di ayat ketiga, saudara kembali simak Alkitab Anda. Berbunyi demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu yang dijadikan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa firman ini, tidak ada suatu pun yang telah jadi. Apa yang sudah jadi ada karena firman yang menjadikan. Luar biasa dalamnya itu saudara. Luar biasa. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Atau setidak-tidaknya saya ada, Anda ada, saudara semua ada. Demikian juga langit, bumi, cakrawala ada karena telah dijadikan oleh firman. Saya harap Anda bisa mengikuti sampai di sini. Firman itu, saudara, telah menjadikan saya dan saudara, tidak peduli latar belakang kita, warna kulit kita, perbedaan kita. Semua manusia yang ada sampai saat ini ada karena telah dijadikan oleh firman. Bagaimana saya tahu? Berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan ini.
Jadi entah siapa saya, entah siapa saudara, dari mana asalnya, apa warna kulit kita, semuanya telah ada dan telah jadi karena firman, karena Allah itu sendiri yang sudah menjadikannya. Saya harap dengan Anda menyimak Alkitab bisa mengikuti, karena ini agak membingungkan kalau saudara tidak menyimak Alkitab, ya. Dengan membaca dari ayat-ayat berikutnya di dalam Injil Yohanes ini, kita nanti akan tahu jika yang disebut sebagai firman yang juga dikatakan oleh Alkitab ini adalah Allah. Ternyata siapa dia, saudara? Yesus. Mungkin banyak dari Anda yang sudah tahu, tetapi ada juga yang belum tahu. Sebetulnya di sini berbicara tentang Yesus. Yang dikatakan pada mulanya adalah firman, itu adalah Yesus. Firman itu adalah Allah. Itulah Yesus yang adalah Allah, saudara. Atau dengan kata lain, semua yang telah ada, yang telah dijadikan, dan yang telah diciptakan ini ada karena Yesus telah menjadikannya. Yesus telah menciptakannya. Saya harap kembali ini bisa diikuti. Firman Tuhan melalui Yohanes berisi tekanan atau fokus jika Yesus yang telah datang ke dunia sebagai manusia telah ada bersama-sama dengan Allah sejak awalnya, dari segala awal. Dia telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, atau Allah yang dikenal dengan sebutan Allah Tritunggal ketika menciptakan langit, bumi, dan segala yang telah dijadikan. Kata Tritunggal itu sendiri tidak akan Anda dapatkan di dalam Alkitab. Karena ada orang yang akhirnya tidak mau percaya Alkitab karena tidak menemukan kata Tritunggal di dalam Alkitab. Kata Bible itu juga tidak ada di dalam Alkitab, saudara. Kata Alkitab tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi kalau Anda mendengar orang berbicara tentang kata Bible atau Alkitab, Anda akan tahu buku apa itu yang sedang dibicarakan. Demikian juga kalau Anda mendengar Allah Tritunggal, Allah yang mana itu, Anda akan menjadi tahu, karena di situ Anda tahu dengan orang menyebut kata Tritunggal yang berbicara tentang Allah Bapa, Allah Putra atau Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yesus Kristus yang sebagai anak Allah. Kembali kepada teks bacaan tadi di atas, saudara. Di ayat pertama, pasal pertama, Yesus Kristus yang sebagai Allah anak sebenarnya telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sejak awal penciptaan. Sejak awal penciptaan, Yesus yang adalah Allah anak itu telah bersama-sama dengan Allah Bapa. Sehingga tadi kita membaca ada firman yang adalah Allah dan adalah Allah juga. Jadi ada dua Allah di situ. Dan segala sesuatu telah dijadikan, telah diciptakan oleh Allah. Termasuk saya dan Anda. Inilah sebenarnya, saudara, apa yang disebut sebagai misteri Allah Tritunggal. Allah yang satu, tetapi terdapat Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
Ketiga-tiganya adalah satu dan tidak bisa dipisahkan. Itulah misteri Allah Tritunggal. Ketiganya sama, saudara. Antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya sama. Yang satu tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lainnya. Mereka, antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Allah Bapa bukanlah Allah Anak dan sebaliknya. Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus dan sebaliknya. Allah Roh Kudus bukanlah Allah Bapa dan sebaliknya. Tapi ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah Esa. Ketiganya adalah Esa. Mungkin ada yang kritis dan bertanya, lalu bagaimana dengan pernyataan dari Alkitab yang ada ayat-ayat yang Alkitab yang berbunyi jikalau Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Seperti yang terdapat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Saya akan baca dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 yang berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Atau dengan kata lain, Tuhan itu satu. Dan di dalam bahasa Inggris dikatakan, the Lord is one. Satu, saudara. Bagaimana ini tidak saling bertentangan? Di sini dikatakan, jikalau Tuhan itu Esa, Tuhan itu one, satu. Dan tadi, di atas, di dalam Injil Yohanes kita membaca ada firman yang adalah Allah. Dan kemudian juga ada Allah. Kemudian Allahnya orang Kristen disebut Allah Tritunggal. Apakah ini tidak bertentangan di antara isi Alkitab itu sendiri? Saudara, dengan bantuan interlinear, Anda bisa lihat itu nanti ada interlinear online yang gratis. Seperti ini misalkan ya, seperti ini. Ini bisa membantu saya dan membantu saudara. Bisa membantu saya dan membantu saudara untuk mengetahui sebelum firman Tuhan ini diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, kata apa yang telah digunakan di dalam tulisan aslinya itu. Dan melalui interlinear kita ditolong. Kita bisa mencari tahu kata apa yang digunakan sebelumnya. Sebelum diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa daerah Anda. Dan untuk kasus ini khususnya, untuk kasus Esa atau satu ini, berasal dari kata ekat. Berasal dari kata ekat. Ya. Di sini yang saya lingkari merah. Kata Esa atau one itu berasal dari kata ekat. Dengan bantuan interlinear, saya dan saudara yang dulunya tidak tahu, hanya melihat kalau itu hanyalah kontradiksi, sekarang bisa menjadi tahu mengapa demikian. Isi kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat tadi yang berkata jika Tuhan Allah itu Esa atau satu tidak bertentangan dengan Allah Tritunggal. Tetapi saudara justru menjadi tepat. Kita menjadi tahu itu karena
melalui bantuan interlinier yang menolong saya dan menolong saudara untuk mengerti kata-kata yang digunakan dalam penulisan aslinya. Kata esa atau kata satu, one, yang dipakai di sini berasal dari kata echad. Dengarlah hai orang Israel, Yehova itu Elohim kita, Yehova itu echad. Yehova itu echad. Yehova itu satu, tetapi di dalam satu itu terdiri dari beberapa. Jadi kata echad adalah kata yang menyatukan, yang menjadi satu. Satu yang terdiri dari beberapa, yaitu di dalam kasus ini, saudara, terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Echad adalah kata yang menyatukan, atau dalam bahasa Inggrisnya sering didengar sebagai compound unity. Contoh lain, saya akan membaca contoh lain dari Alkitab. Semoga ini lebih memperjelas Anda. Contoh lain, saya akan baca dari Kejadian pasal pertama ayat yang kelima. Di sini juga menggunakan kata echad. Kejadian pertama pasal 5 berbunyi demikian. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari pertama, satu hari terbagi dari petang dan malam. Petang dan terang, ya, siang dan malam. Di situ sama digunakan kata echad. Kejadian pasal 2 ayat 24. Saudara bisa simak, baca kembali melalui Alkitab saudara. Kalau tidak ada Alkitab, kalau saudara bukan orang Kristen dan ingin tahu, mungkin takut ya kalau diketahui buka Alkitab, saudara bisa pergi ke internet, ke HP Anda. Ada Alkitab bahasa Indonesia gratis yang Anda bisa download atau baca di situ ya. Saya akan membaca dari Kejadian pasal yang kedua ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di sini satu daging terdiri dari suami dan istri, itu juga menggunakan kata echad, satu daging. Contoh yang lain dari penggunaan kata echad ini, Keluaran 26 ayat 6 dan 11. Dari Keluaran 26, demikian bunyinya pasal yang ke-6, pasal 26 ayat yang ke-6, dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Ya. Sehingga menjadi satu. Jadi dari bagian yang disambung-sambung itu menjadi satu. Satu di sini menggunakan kata echad. Dan setelah disambung-sambung menjadi satu, tidak bisa dipisahkan lagi. Tidak bisa dipotong-potong. Kalau dipotong-potong, bukan menggunakan kata echad. Tetapi terdiri dari beberapa, disambung-sambung menjadi satu, disitulah dikatakan menggunakan kata echad. Di ayat ke-11 sama halnya. Dari Keluaran 26 ayat yang ke-11. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu. Kalau saudara perhatikan, terjadi dari berbagai macam hal dan jumlahnya banyak. Ya. Tetapi ketika menjadi satu, itulah echad. Satu yang tidak terpisahkan. Satu contoh lagi dari Yehezkiel pasal yang ke-37. Memang
Tidak mudah untuk memahami ini, saudara, memakan waktu. Tetapi kalau Anda menyimak dari waktu ke waktu, Anda akan diingatkan dan menjadi tahu. Yehezkiel 37 ayat 17. Gabungkanlah kedua menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Itulah ikat, satu dalam tanganmu yang terdiri dari dua gabungan. Itulah Allah yang satu, Allah Tritunggal. Allah yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang tidak terpisahkan, yang tidak memiliki perbedaan di dalam status. Ketiganya adalah sama dan memiliki keunikannya masing-masing. Saya harap itu setidak-tidaknya boleh menjadi pencerahan di dalam Anda memahami Allah yang ada di Alkitab ini, Allah Tritunggal. Sehingga ketika nanti saya dan saudara membaca Kejadian pasal yang pertama, kembali kepada Kejadian pasal pertama, di awal Allah menciptakan langit, bumi, dan yang segala yang diciptakan, kita menjadi tahu, ya, kalau di situ ada Allah dalam bentuk jamak. Lah, dari mana kok Allah yang dicatat di Alkitab itu ternyata bentuknya jamak? Kembali melalui interlinear tadi, ya. Kata Allah yang berasal dari Elohim itu adalah bentuk jamak. Dan di situ kita menjadi tahu mengapa demikian. Karena Allah Tritunggal itu telah ada bersama-sama di dalam mereka ketika mereka menciptakan langit, bumi, dan segala yang sudah diciptakan. Juga manusia. Saya, saudara, manusia sudah diciptakan oleh Allah Tritunggal ini sesuai, serupa dengan gambar dan rupa mereka, ya. Gambar rupa Allah di hari yang ke-6. Di hari yang ke-6 itu. Saya akan sejenak membaca, saudara, dari Kejadian pasal yang pertama. Di dalam Kejadian pasal yang pertama itu saudara juga boleh menyimaknya, dan saya harap Anda menyimak, ada Alkitab, sehingga Anda akan menjadi lebih tahu, lebih mengerti kalau menyimak, ya. Di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Elohim adalah bentuk Allah yang jamak. Pada mulanya Allah Tritunggal menciptakan langit dan bumi. Dari situlah kita sekarang setidak-tidaknya sudah menjadi tahu apa sih hubungannya. Mengapa sih kok orang Kristen itu bicaranya Allah Tritunggal melulu, Allahnya orang Kristen. Sedangkan di dalam Alkitab ditulis hanya Allah yang menunjukkan kalau tulisan itu hanya berjumlah satu. Oh, ternyata itu sudah diterjemahkan dari bahasa aslinya yang berasal dari kata Elohim, yang bentuknya jamak, yang memiliki arti sebenarnya di dalam kejamakan itu ada Allah Tritunggal yang sudah menciptakan langit, bumi, dan segala yang diciptakan. Di ayat ke-26. Ketika Allah menciptakan manusia, ya, di ayat ke-26 dari Kejadian pertama, silakan saudara juga baca Alkitab Anda, demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Allah berkata, baiklah kita. Berarti kan ada lebih dari satu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Sehingga sekarang saya harap Anda sudah bisa klik, oh ternyata Allah Tritunggal itu sudah ada sejak awal. Firman itu sudah ada sejak awal. Yesus itu sudah ada sejak awal karena Yesus itu adalah Allah. Ketika
langit, bumi, dan segala sesuatu yang diciptakan. Itu saudara sebetulnya. Jadilah murid Alkitab yang rindu untuk mencari kebenaran isi Alkitab. Sehingga Anda jadi orang Kristen juga diberikan satu kepastian mengapa Anda jadi orang Kristen, ya. Mengapa Anda jadi orang Kristen? Saya harap Anda cukup mengerti, bahkan mudah-mudahan bisa menjelaskan jika Tuhan Allah yang Esa yang ada di dalam Alkitab ini, yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala yang sudah dijadikannya, termasuk yang sudah menjadikan manusia, adalah Allah Tritunggal, yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saya akan melanjutkan di ayat yang keempat, saudara, dari Injil Yohanes pasal yang pertama tadi. Di ayat keempat berbunyi demikian. Dalam Dia, dalam firman, dan sekarang di sini kita sudah tahu, dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Asal mula kehidupan yang ada. Kembali, saudara. Asal mula kehidupan yang ada, yang masih ada sampai saat ini, berasal dari Yesus. Dari Allah. Manusia yang asalnya dibuat Allah dari debu tanah, memiliki hidup karena dihembusi nafas Tuhan Allah. Sehingga kembali saya ulang, asal mula kehidupan yang ada, yang masih ada sampai saat ini, berasal dari Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Tadi kita sudah membaca di atas dan saya harap Anda mulai mengerti. Karena Yesus yang disebut sebagai firman di ayat pertama, Dia telah ada bersama-sama dengan Allah dan Dia adalah Allah. Dan di ayat ketiga tadi dikatakan tanpa Dia, tanpa Yesus, segala sesuatu yang sudah dijadikan ini tidak ada, saudara. Artinya, segala sesuatu yang dijadikan ini ada karena telah dijadikan oleh Yesus. Sehingga kembali melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup itu ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara bisa baca kembali dari Kejadian 2 pasal yang ke-7. Sehingga, yang mau saya katakan saudara, dari ayat keempat tadi yang berkata, dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sumber kehidupan berasal dari Allah. Dari Allah Tritunggal. Itu sumber kehidupan. Dan kembali di dalam Injil Yohanes ini ditekankan tentang Yesus. Karena Allah mau mengajarkan, menunjukkan kepada manusia jikalau Yesus itu telah ada sejak semula dan Yesus itu adalah Allah. Meskipun sampai saat ini berapa banyak manusia yang masih terus menolak akan Yesus. Bahkan mengatakan, ya Yesus itu top-topnya sampai di sini. Yesus itu orang sempurna, tapi Yesus itu bukan Allah. Disinilah sebetulnya Allah menuliskan Injil kitab Yohanes ini melalui Yohanes agar manusia tahu jikalau Yesus itu adalah Allah. Sumber kehidupan berasal dari Allah dan roda kehidupan yang masih berputar saat ini, saudara, sebenarnya juga karena Allah.
Di dalam Allah bukan hanya ada kehidupan, tetapi juga ada terang. Di dalam Allah itu ada kehidupan dan ada terang. Terang yang Allah jadikan dan yang dinikmati oleh manusia, yang saya nikmati, yang Anda nikmati, dan yang dinikmati oleh semua manusia, telah menjadi bagian daripada roda kehidupan dunia. Tanpa terang, saudara, manusia tidak bisa melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Saudara masuk ke dalam ruangan yang gelap gulita, yang hanya mengandalkan lampu atau terang untuk bisa melihat sekitarnya. Anda masuk ruangan itu tanpa lampu, Anda tidak akan bisa melihat sesuatu. Kalau itu adalah gelap gulita. Dan disinilah, saudara, tadi kita membaca pada awalnya, apa yang ada saat ini terlebih dahulu diisi dengan gelap gulita. Tanpa terang, manusia tidak bisa melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Inilah terang, saudara, terang yang alami, ya, yang bukan saja sangat bermanfaat, berfungsi bagi jalannya roda kehidupan, tetapi dengan terang yang ada di sekitar kita, kita juga bisa melihat dan menghindari dari hal-hal yang bisa membuat kita celaka atau membawa petaka, ya, yang bahaya. Karena terang itu, kita bisa menyingkir, bisa mencari jalan yang aman. Kita tidak terperosok kepada lubang yang dalam. Itu terang alami, saudara. Banyak sekali fungsinya, ya. Dalam terang alami, manusia bisa melihat apa yang bisa manusia lihat, kecuali kalau orang itu buta. Buta jasmani, ya. Matanya sama sekali buta, ia tidak bisa melihat, saudara, ya. Tetapi yang tidak kalah penting sebetulnya dari terang yang alami, yang bisa kita lihat, yang bisa kita nikmati saat ini, adalah terang rohani. Terang rohani tidak kalah utamanya. Terang rohani lebih utama daripada sebenarnya apa yang kita bisa nikmati ini, yaitu terang alami. Hampir semua manusia yang ada saat ini, saudara, hampir semua manusia yang ada saat ini bisa menikmati terang alami, kecuali mereka tadi yang saya katakan mengalami kebutaan secara jasmani, matanya buta total sama sekali. Itu pun masih bisa merasakan, menikmati terangnya sinar matahari yang menghangatkan dan sebagainya. Hanya matanya aja yang tidak bisa melihat melalui terang matahari tersebut. Tetapi tidak semua manusia yang bisa menikmati terang alami ciptaan Allah memiliki terang rohani. Terang yang membuat manusia itu bisa menyadari jika kehidupan dan terang yang ada sampai saat ini sebenarnya masih ada dan sudah ada karena Tuhan. Itu sebetulnya yang menjadi salah satu tragedi kehidupan. Manusia bisa melihat terang yang begitu luar biasa, ajaib ini, tetapi di dalam dirinya ada kegelapan. Karena dia tidak bisa melihat, tidak bisa menyadari di balik terangnya matahari, di balik segala ciptaan yang diterangi matahari yang kita bisa lihat, saksikan, bahkan nikmati yang begitu luar biasa ini, sebetulnya ada Tuhan Allah yang sudah menciptakan. Sebenarnya Yesus telah ada di awal dan menjadikan segala sesuatu yang sudah dijadikan ini. Disinilah, saudara, yang saya katakan tragedi terang alami yang membuat manusia sebagian buta, tidak mau mengakui sebenarnya ada Tuhan di balik semuanya ini. Ada Tuhan, saudara. Itu kalau orang itu
tidak memiliki terang rohani, ya begitulah jadinya. Tuhan yang menghembuskan nafasnya atau rohnya kepada manusia yang dibuatnya dari debu tanah itu menjadi makhluk hidup sebetulnya, saudara. Tetapi manusia itu tidak bisa menyadari, tidak bisa melihat jika dirinya ada karena sudah dijadikan oleh Allah. Dirinya ada sudah dijadikan oleh Yesus. Oke deh, saya percaya akan adanya Allah. Tapi kalau Yesus ya nanti dulu. Kalau Yesus ya nanti dulu. Oleh karena itu, saudara, pelajarilah Alkitab. Gunakanlah interlinear yang mungkin belum pernah Anda dengar. Dan dari situ, Anda akan belajar lebih jelas sebagaimana Anda belum pernah dapatkan pelajaran seperti itu. Seperti tadi ya, kata Allah di Alkitab seolah-olah hanya menunjukkan satu, ternyata itu berasal dari kata Elohim. Pakailah saudara, pakailah interlinear di dalam Anda juga belajar dan mempelajari Alkitab. Jadi siapakah Anda? Ya. Konklusi dari ayat keempat ini, siapakah Anda? Apakah Anda adalah manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan Allah itu sendiri? Anda ada karena Yesus dan Anda menyadari akan semuanya itu karena Anda telah memiliki terang yang dari Tuhan, atau hanya bisa menikmati terang yang sebenarnya sudah dijadikan dan diciptakan oleh Tuhan dan tidak mau menyadari, tidak mau mengakui jikalau itu semua ada karena sudah dijadikan oleh Tuhan Allah. Siapakah Anda? Siapakah Anda, saudara? Ayat kelima, saya akan akhiri di sini. Ayat kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Saya akan membaca dari Kejadian pasal yang pertama, ayat 1, 2, dan 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, saudara. Bacalah dari Kejadian pasal pertama ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Terang yang telah dijadikan Allah menembus kegelapan. Apa yang dulunya gelap menjadi kelihatan karena tersinari oleh terang. Di dalam terang, segala perbuatan dalam kegelapan akan terlucuti, akan kelihatan, akan diketahui. Kalau lampu itu saudara matikan, ya tidak tahu apa ya. Segala yang dikerjakan tidak tahu. Tapi kalau lampu itu saudara nyalakan, mungkin Anda akan tahu, wah, dapur Anda kok berantakan sekali, kotor sekali, bahkan ada kecoaknya dan sebagainya. Saat ini saudara, tidak semua orang yang hidup dan bisa menikmati terang alami hidup di dalam terang Tuhan. Bahkan ada juga orang yang pura-pura hidup di dalam terang Tuhan, tetapi penuh dengan kegelapan. Hanya di dalam terang Tuhan, sumber segala terang. Manusia bukan hanya bisa menikmati terang alami, tetapi juga terang rohani. Itu hanya bisa terjadi di dalam Tuhan. Bahkan bagi Anda yang tidak bisa menikmati terang alami dengan normal karena Anda mengalami kebutaan secara fisik, Anda diberi dan bisa menikmati terang Tuhan yang kuat dan abadi
melalui apa yang Anda bisa dengar, rasakan, nikmati di luar daripada kebutaan Anda. Sehingga pada saatnya, ini yang indah saudara, sehingga pada saatnya Anda yang saat ini buta mata secara jasmani akan disembuhkan dan bisa menikmati totalitas terang yang dari Tuhan. Dan terang Tuhan Allah itu ada di dalam Yesus. Seperti yang Yesus sudah katakan, dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-8, demikian bunyinya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sudahkah Anda memiliki terang hidup di dalam Yesus? Itu yang utama sebenarnya yang Allah rindukan, Allah kehendaki, agar manusia tahu jikalau Yesus itu telah ada bersama-sama dengan Allah dan telah menjadikan segala sesuatu yang sudah dijadikan, termasuk Anda yang ada saat ini yang belum percaya, yang tidak mau percaya kepada Allah, tidak mau percaya kepada Yesus. Sebenarnya Alkitab sudah mengajarkan, menjelaskan, jikalau Anda ada, karena Allah telah menjadikan manusia. Tuhan memberkati.